bukan dari aku, tapi dari Tuhanmu. Karena itu, karena itu, kata Yesus, kata Nabi Isa alaihissalam, fattakullah wa atiun. Yohanes 17 nomor 3. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Aku. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Nah, kok bisa larinya ke sana? Yes, orang yang disebut bertakwa adalah orang yang menyembah hanya kepada Allah. Orang yang taat kepada Yesus adalah orang yang mendengarkan perintah Yesus agar hanya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Bukan menyembah kepada dirinya. Kalau menyembah kepada dirinya, itu bukan taat kepada Yesus, tapi taat kepada Paulus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada Aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang Aku lakukan. Pekerjaan apa yang Aku lakukan? Menyembah siang dan malam, berdoa siang dan malam hanya kepada Dia yang ada di langit, bukan kepada diriku sendiri. Kalau kau mengasihi Aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Engkau akan mendengarkan firman-firmanku. Karena firman yang Aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus Aku. Yohanes 12 nomor 49. Jadi sangat jelas Al-Quran ini nggak pernah salah. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dallati hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Jadi Bani Israel itu harus taat kepada Isa, kepada Yesus, bukan taat kepada Paulus. Demikian, silakan. Buka mute-nya, Pak Abdon. Buka mute-nya, Pak Abdon. Nggak usah aktifkan itu mute-nya. Makasih. Oke, makasih. Jadi, yang lain yang tidak ngomong itu tolong tutup sendiri mic-nya ya. Biar Pak Abdon dulu sama Bang Juma ya. Atau kalau kita ini ya, yang lain ya. Silakan Pak. Ya, makasih. Kalau bicara manusia, itu tentu. Itu jelas kalau di Alkitab itu. Ya, firman yang menjadi manusia. Oke? Nah, bicara tentang hamba, kita harus bisa mengkualifikasi hamba itu apa. Ya kan? Jadi, manusia itu hamba. Oke. Manusia itu anak Tuhan. Manusia itu hamba Tuhan. Boleh. Tetapi ketika di Yohanes 8 ayat 34 berkata, Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, timbul pertanyaan di sini. Adakah manusia yang tidak berdosa, baik nabi? Menurut hemat saya, baik di Al-Quran, baik di Alkitab, semua manusia mulai dari keturunan daripada Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya sesuai dengan perkataan Yesus, manusia ketika sudah berdosa adalah hamba dosa. Itu kan jelas. Nah, tetapi kenapa dikatakan anak Tuhan? Berarti dia yang mengikuti perintah dari Tuhan. Nah, dari kata-kata yang Bang Juma ambil dari Alkitab, masalah hamba. Ya, di Alkitab itu tertulis Yesus adalah hamba Tuhan. Timbul pertanyaan, ya, hamba apa? Rupa hamba. Yesus Allah yang menjadi rupa hamba. Rupa manusia. Hamba itu bisa dikatakan manusia. Allah yang menjadi rupa hamba. Tuhan yang menjadi rupa hamba. Itulah Yesus. Menjadikan dirinya menjadi manusia. Tapi ada catatan. Manusia itu klasifikasinya juga banyak. Manusia yang tercipta dari tanah itu adalah Adam. Manusia yang tercipta dari tulang manusia, dari tulang rusuk manusia adalah Hawa. Manusia yang tercipta dari air mani adalah kita. Nah, bagaimana dengan Isa Al-Masih? Apakah di antara ketiga itu? Tentu tidak. Manusia Isa Al-Masih adalah manusia kalimatullah. Itu bersumber dari firman Allah. Dan tepat juga dikatakan di dalam Alkitab, firman yang menjadi manusia. Oke? Nah, maksud saya di sini saya ambil dari fokusnya di dalam Al-Qur'an ini, ada 3 ayat tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih adalah kebenaran, satu di Maryam 34 dan juga ada juga tertulis di
Al-Maidah apa tadi yang saya katakan tadi ya, itu jelas tertulis Isa berkata, ya. Tidak pernah saya membaca di Quran itu selain daripada Isa mengatakan taatlah kepadaku. Dia mengatakan taatlah kepadaku. Timbul pertanyaan, apakah sesuai dengan Quran itu Anda juga taat kepada Isa Al-Masih dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan memuji yang namanya Allah itu? Nah, itu tergantung. Saya tidak bisa sejauh itu, ya kan? Nah, jadi maksud saya versi daripada Quran itu, siapakah Isa putra Maryam ini sampai sepanjang masa sampai di akhirat nanti, menurut Quran ini, dialah sosok yang perlu dipertanyakan sesuai dengan iman. Nah, kalau di Alkitab jelas, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Akulah guru, akulah Tuhan, akulah juru selamat, akulah penyelamat dunia. Itu sudah jelas. Akulah penguasa bumi, akulah penguasa surga. Itu tertulis yang ada di Alkitab. Begitu juga yang tertulis di Quran, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke lah, kalau terkemuka di dunia saya masih bisa kesampingkan, ragu. Tapi yang namanya terkemuka di akhirat tidak lain daripada semua adalah Allah. Tapi kenapa Isa Al-Masih terkemuka di akhirat? Silakan. Ya, baik. Jadi hal yang saudara Abdon katakan pada malam hari ini ya, itu adalah penggenapan dari Al-Quranul Karim surah Al-Mu'min ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Setiap kemudian datang utusan kepada orang-orang terdahulu dengan mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata, yang benar, ya, pasti mereka akan memperolok-olokkan. Setiap datang utusan dari Allah kepada Bani Israel, pasti diolok-olok. Nah, ini yang terjadi pada malam hari ini. Yesus diolok-olok oleh Bang Abdon dengan mengatakan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang datang menjadi rupa hamba. Ini satu fitnahan yang sangat besar dan sangat dahsyat kepada Yesus. Sehingga kelak orang-orang seperti Bang Abdon ini dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi saudara saya Abdon berkata-kata melampaui daripada sosok Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi saudara Abdon dengan imannya berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Al-Quran jelas mengatakan bahwa Nabi Isa itu diberi kekuatan, dipimpin oleh Roh Kudus. Walaqad atayna Musal kitaba wa kaffayna min ba'di birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam bayyina wa ayyadna biruhil kudus. Jadi sebagai manusia, nabi, rasul yang diberi kekuatan dan diperkuat kemudian dengan Roh Kudus, gak berani dia berkata sesuatu yang melampaui batas. Wa iskala Allah ya Isa bin Maryam, anta qultan linas. Apakah engkau yang pernah mengatakan kepada saudara Abdul, ittahizuni, jadikanlah aku menjadi Tuhan selain daripada dia yang datang memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Apakah engkau yang mengatakan itu, wahai Isa, kepada Abdon? La, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengucapkan, mengatakan, menginstruksikan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Subhanallah. Yohanes 12 nomor 49.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Malam ini, Saudara Abdon mengatakan sesuatu dengan gamblangnya di hadapan kita. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah mengambil rupa manusia. Bernama Yesus. Yesus akan murka nantinya. Sehingga dia diusir. Padahal Al-Quran mengatakan, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Sudah diperkuat dia dengan Ruhul Kudus, tapi sekuat-kuatnya dia tidak pernah kemudian melampaui kodratnya sebagai utusan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Sama seperti di dalam Al-Quran. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Katakan kepada saudara-saudaraku, wahai Maria, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas ini. Jadi kalau Anda mengatakan satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa adalah Yesus, adalah Isa alaihissalam. Yes, kalau itu Anda ambil dari Al-Quran. Surah Maryam ayat 19. Itu kalau Anda ambil dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu datang memang tujuannya untuk mengembalikan kodrat Yesus sebagai makhluk yang suci. Bukan kemudian makhluk yang mengotori dirinya, menzalimi dirinya, mengajarkan sesuatu di luar daripada apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia katakan. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahabi laki gulaman zakiyah. Jadi Isa itu adalah sosok manusia merupakan anugerah kepada Maryam, seorang laki-laki yang suci. Nah sekarang apakah Yesus itu laki-laki yang suci di dalam kitab Anda? Tidak. Yesus adalah manusia yang penuh dengan dosa di dalam kitab Anda. Mari kita buktikan. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Lalu kemudian menjalar ke anak cucunya. Yesus adalah anak Adam. Berarti dosa juga mengalir di Yesus. Ingat itu. Roma 1 nomor 3. Yesus adalah anak Daud. Matius 1, Lukas 1, Lukas 2, dan seterusnya. Yesus adalah keturunan Adam. Dia juga dilumuri oleh dosa. Karena predikat yang disandang tentang dosa waris dalam kitab Anda. Satu. Kedua, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya orang yang disalib di sampingnya tidak ke Firdaus. Itu adalah pembohongan. Dan itu adalah dosa besar. Apalagi yang dikatakan di dalam Yohanes. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pembohong dan perampok. Ibunya lebih dulu daripada dia. Yusuf bapaknya lebih dulu daripada dia. Daud, kakeknya lebih dulu daripada dia. Tapi apa yang dikatakan? Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Wow. Dosa enggak itu? Dosa, bos. Itu adalah penghinaan dan penghujatan. Dia memanggil ibunya, wahai perempuan. Ada enggak di antara kita anak Indonesia ini yang pernah memanggil ibunya, wahai perempuan, come here? Ada. Wahai perempuan sini tuh. Ada gitu. Anak di Indonesia ini yang pernah manggil ibunya dengan panggilan seperti itu. Yesus berani, bos. Manggil ibunya seperti itu. Apakah itu dosa? Dosa. Tidak, masa dosa kayak gitu? Dosa. Panggil ibu dengan panggilan perempuan. Panggillah dia dengan namanya. Yang baik-baik. Mami, ibu. Perempuan sini loh. Ada apa lo dengan aku? Waktuku belum tiba. Lalu kemudian merubah air putih menjadi anggur. Dibuat orang minum. Dosa nggak minum anggur? Alkohol. Dosa, bos. Yesus merubah air jadi anggur. Orang pada minum semua dari itu. Dosa nggak? Dosa. Memerintahkan murid mengambil keledainya orang. Tanpa izin lagi. Dosa nggak? Dosa, bos. Mengobrak-abrik orang punya dagangan di depan bait suci. Dosa nggak? Dosa, bos. Al-Quran lah yang kemudian kembali mensucikan dia. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahaba laki gulaman zakiyah. Jadi
Anda keliru ketika Anda kemudian mengambil Al-Quran untuk mendudukkan manusia Yesus untuk Anda tuhankan. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, la yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Isa putra Maryam itu tidak kemudian enggan menjadi hamba Allah. Memang dia hamba Allah. Karena Al-Quran menerangkan itu. Jadi kita nggak bisa muluk-muluk. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna matalan li bani Israel. Aku datang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Al-Quran dan semua pernyataan-pernyataan Yesus itu klop. Mas. Tapi kalau Paulus membantah semua perkataan Yesus. Jadi Roh Kudus itu datangnya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Roh Kudus mengajarkan beliau untuk mengulang kembali percakapan-percakapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan kepada Yesus, bukan kepada pengarang kitab Anda, bukan. Saya kira begitu sementara. Silakan. Bebas ini ya, boleh nggak saya jawab? Sopo iki? Abdul tadi Bang Abdul, Bang Luga, Bang Masih Abdul. Ya, ya. Bang Luga PR-nya tadi Yeremia itu diselesaikan dulu itu, Bang. Jangan dulu masuk ke sini, ini kelas tinggi. Yeremia 36 nomor 30, Yesus tidak akan mungkin duduk di atas tahta Daud. Karena dia adalah keturunan Yoyakim. Belajar dulu itu 5 tahun. Iya, baru Yesus muncul aja lagi. duduk di sebelah kanan Allah kok. Muhammad aja udah meninggal, nggak bisa duduk di situ kok. Gimana sih? Abdul Ajaran dibuka Tuhan. mute-nya woi. Ajaran Tuhan yang datang Iya, kepada makasih. Yesus itu Makasih. dibantai oleh orang-orang Israel. Jadi Oke, dia oke, tidak silakan, bisa. silakan aja. Gitu. Oke, Oke. lanjut. Jadi kalau kita bicara sebenarnya terlalu banyak yang poin-poin yang disampaikan oleh Cuma ya. Oke lah, satu persatu kalau saya ingat ini. Jadi pertanyaan buat saya, kenapa saya menyembah Yesus? Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Itulah Yesus. Apa sih alasannya? Kan begitu. Tentu kita berdasarkan dalil-dalil yang kita imani, yaitu di Alkitab. Jelas tertulis, ya, di Yohanes 8 ayat 24 sampai 25. Itu jelas Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia itu di dalam pengimanan, di dalam Kristen, dia itu adalah Allah, adalah Bapa, ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Lalu orang-orang berkata kepada Yesus, kata mereka kepadanya, kepada Yesus, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Nah, itu salah satu syarat. Tidak ada di kolong langit ini yang nabi apapun, manusia apapun yang berani mengatakan itu. Jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu. Itu udah jelas. Satu poin. Oke. Nah, kalau bicara tentang suci di dalam Al-Quran, Anda sudah sebutkan tentang Isa Al-Masih. Ya. Bahkan di dalam Alkitab pun, Yesus mengatakan, ya, bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya adalah guru. Guru apa? Guru bagi manusia. Tuhan apa? Tuhan bagi manusia. Oke, kadang-kadang kita melampaui batas, bukan Tuhan, itu Tuhan. Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, bahwa Tuhan saya di dunia dan di akhirat adalah Yesus. Kan begitu. Apakah Tuhan saya berkuasa? Berkuasa dong. Di dalam Alkitab sudah mengatakan, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, kalau Bang Cuma tadi mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, itu jelas bagus sekali. Bahwa apapun yang dikatakan Yesus adalah mutlak perkataan Allah itu sendiri. Kalau Bang Cuma, perkataan Bang Cuma itu tidak mutlak bagi perkataan Allah itu. Walaupun Bang Cuma membacakan ayat-ayat Quran. Tentu Bang Cuma ada sesuatu yang lain. Ada sifat manusianya Anda membaca.
ada sifat Anda dipengaruhi yang lain. Nah, tapi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Allah itu. Itu maksudnya apapun perbuatan Yesus, apapun perkataan Yesus, itu mutlak ada perkataan keilahiannya. Keilahiannya itu siapa? Adalah Bapa yang ia sebut, adalah Allah yang kita sebut. Jadi tentu ini kan sudah jelas. Makanya kalau kita lari di dalam Al-Quran, itu kalau Bang Juma mengatakan mengangkat lagi, suci lagi, itu sudah jelas. Nah, kalau kita baca di Al-Fatihah, di Al-Fatihah 48, Quran 48 ayat 2, Rasulullah itu berdosa. Ya kan? Itu jelas perkataan itu, mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Nah, itu tentu manusia yang seperti kita. Maka saya sebutkan tadi, mulai dari Adam sampai sekarang, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang tidak jatuh dalam dosa? Manusia keilahian, yaitu Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Nah, tentu kalau kita lagi berkata tentang Yesus yang mengucapkan ibunya, nah tentu kita baca lagi. Nah, kalau Yesus mengatakan pada waktu dia berkumpul dengan orang-orang, ya. Seseorang mengatakan, nanti saya buka ayatnya ya. Seseorang mengatakan, memanggil Maria mencari Yesus. Ibunya Maria, ibunya Yesus memanggil Yesus. Seseorang datang mendekati Yesus, "Guru, ibumu memanggil engkau." Apa jawab Yesus? "Siapa ibuku?" Tanda tanya buat kamu cuma. Yesus yang mengatakan, "Siapa ibuku?" Tentu ini hal-hal yang luar biasa. Dia mengatakan secara tidak langsung, dia tidak punya ibu. Dalam keilahian, itu catat itu. Tetapi ketika setelah itu, dia tetap menuruti secara kemanusiaannya, mendekati Yesus. Ada apa ibu? Nah, tentu kedua fisik yang Anda lihat, fisik yang ada disentuh manusia, fisik Yesus yang bisa dibunuh manusia, yang bisa disalibkan. Tapi fisik dalam kerohanian itu, dalam roh, Allah itu adalah roh, siapapun tidak bisa menjamah Allah. Jika Yesus dalam keilahiannya. Tentu kita harus mengakui itu Bang Juma. Nah, sifat manusia itu, manusia benar, tapi Bang Juma jangan lupa. Bedakan manusia yang Anda itu ikuti ini. Kita adalah manusia Adam, tidak ada lain daripada itu. Ketika kita sama di dalam keyakinan Adam dan Hawa. Tentu kalau yang di luar dari sana tentu nggak percaya. Kita bicara kesamaan dulu. Nah, mutlak di dalam ayat tadi sudah jelas Bang Juma. Jangankan Bang Juma, Quran sendiri sudah mempertanyakan tentang siapakah Isa Al-Masih ini. Artinya di zaman Quran itu sudah banyak orang yang memperalahkan Yesus atau memperalahkan Isa Al-Masih Allah. Tetapi ada jawaban di situ, kafirlah yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Tinggal kita menguatkan iman itu. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab juga, Yesus melarang orang mengatakan kafir. Itu jelas tertulis di Alkitab. Nah, ini ada berseberangan ini. Tetapi walaupun berseberangan, yang namanya kesucian, yang namanya kebesaran, yang namanya pertanda itu, oke, tidak jauh beda di dalam Alkitab tentang Isa dan Yesus. Jadi prediksi kita di dalam keimanan, okelah kita tafsirkan bahasanya dalam keimanan. Kalau bukan Yesus, pertanyaan timbul sekali. Kalau bukan Yesus, siapakah Tuhan yang akan datang di akhir zaman nanti? Apakah memang Allah itu? Apakah Allah itu? Apakah Bapa itu? Apakah Yesus? Coba dijawab Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika Anda mengatakan kamu akan mati kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Aku dia siapa? Yesus itu datang kepada Bani Israel memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai Hasem gitu. Tidak, Bos. Yesus datang kepada Bani Israel memperkenalkan dirinya sebagai nabi. Dipercaya enggak? Tidak.
Nah, itu pertama. Kedua, Bani Israel, golongan di mana Yesus diutus, itu menunggu siapa? Menunggu Tuhannya datang dalam rupa manusia gitu. Emang gitu? Ada rabi-rabi yang mengajarkan begitu? Tidak ada, bos. Yang mereka tunggu adalah Mesias, Nabi. Makanya Yesus mengatakan, akulah dia. Itu kalau dalil Yohanes itu benar, sabda Yesus. Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan kepada saudara. Lukas 21 nomor 8 mengatakan, waspadalah, kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan mengatakan, akulah Hasem. Akulah Yesus ini diajarkan kepada orang lain sebagai Tuhan. Waspada supaya kamu jangan disesatkan, karena akan banyak orang datang mengatakan, aku Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Waspada. Ini data. Lukas 21 nomor 8 ini data di dalam kitab Anda. Nah, kalau Anda memaksakan dia di situ adalah Tuhan. Oh, jadi kalau ada kata ego emi itu Tuhan berarti. Bagaimana dengan Petrus yang mengatakan ego emi? Bagaimana dengan Paulus yang mengatakan ego emi? Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Berarti dia juga adalah Tuhan? Tidak tentunya. Lalu apa yang mendasari kemudian ketika ada orang mengatakan dia? Ya tanya dulu. Apakah engkau anak Yusuf si tukang kayu? Yes, akulah dia. Bukan Tuhan berarti. Apakah engkau yang mengobati orang buta tadi? Ya, akulah dia. Berarti bukan maksudnya kepada Tuhan, bos. Jadi belajar itu harus jujur terhadap keyakinan. Karena kenapa? Salah kita memilih keyakinan ini, kita kekal di neraka. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, apa yang Yesus katakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk mengatakan dan yang menyampaikannya. Lantas Anda mengatakan, oh itu sudah benar itu. Karena maksudnya Yesus, waduh, lagi-lagi Anda itu lebih pintar dari Yesus. Harusnya, andaikan saudara Abdon hidup pada masa penulis-penulis kitab kanonik, catatan Anda ketika Anda menulis, Anda juga dianggap rasul sama orang Kristen hari ini. Andai saja. Sayangnya, Anda tampil di tahun 2022. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang Anda maksud dirinya Yesus itu yang mana rupanya? Kalau dia adalah Tuhan, berarti Tuhannya Yesus. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhanku, berarti Tuhan Anda itu dari dirinya tidak tahu apa-apa, Anda berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dimaksud dirinya Yesus adalah semua komponen yang ditujukan kepada dirinya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu punya sisi ilahi, maka yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu adalah ilahinya Yesus. Makanya kami tertawa. Kalau Anda mengatakan Yesus itu ilahi, ilahi kok nggak tahu, nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Ilahi apaan? Jadi ajaran demi ajaran yang kalian nobatkan kepada Yesus, itu ajaran kalian, bukan ajaran Yesus. Beda ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Beda. Sangat berbeda. 1400 derajat perbandingannya. Ajaran Yesus itu jelas. Diriku yang kamu lihat. Inilah aku yang kamu lihat itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Diriku di situ, apapun yang ada pada diri Yesus yang kalian nobatkan menjadi Tuhan. Keilahiannya kah? Atau apanya kah? Semua aspek itu tidak bisa berkata apa-apa. Lalu kemudian, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus itu penerima firman atau dia itu adalah yang menciptakan firman? Ternyata Yesus penerima firman. Berarti ada yang memberikan firman kepada dia. Siapa dia? Siapa dia yang memberikan firman? Tuhannya. Tuhannya yang telah memberikan firman kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya. Jadi firman yang diterima Yesus disampaikan kepada muridnya. Sayangnya murid-muridnya dibantai semua. Dibantai oleh siapa? Baca Kisah Para Rasul. Paulus mengaku sendiri membantai, membunuh semua murid-murid Yesus. Lalu siapa yang mengajarkan Bible kemudian kalau begitu? Ya orang lain yang mencatut nama murid-murid Yesus agar dianggap tulisannya sebagai firman dari Yesus. Sederhana kok itu. Sangat-sangat sederhana. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan,
Kalau Anda itu paham, ketika Yesus mengatakan, siapa ibuku? Anda akan tahu bahwa Yesus itu bukan anak manusia. Waduh, ini otak begitu susah Anda fungsikan. Maria didatangi malaikat di Lukas 1, Matius 1, masih ragu rupanya Anda. Engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus. Itu anakmu. Anak Maria. Makanya namanya Putra Maryam. Bukan putra Tuhan namanya. Putra Maryam. Jadi dia anak manusia. Jangan lagi Anda mengatakan, Yesus itu tidak punya ibu. Itulah yang Al-Quran katakan. Setiap datang Nabi kepada mereka, pasti mereka perolok-olokkan. Ini diolok-olok lagi. Tadi diolok-olok. Katanya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi hamba. Sekarang, ibunya Yesus itu sebenarnya bukan ibunya Yesus. Ini olok-olokan apa lagi yang akan Anda nisbahkan kepada Yesus? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, Nabi mana yang akan datang di akhir zaman? Saya katakan kepada Anda, mana yang gagal mengajarkan ajarannya. Lalu ajarannya pelintir. Nabi mana? Rasulullah Muhammad SAW ketika datang, ajarannya tidak dibolak-balikkan sama kaumnya. Maka dia tidak perlu datang untuk meluruskan. Musa, ajarannya tamat. Perjanjian Allah kepada Musa 2. Yang pertama, perjanjian lama. Apa itu? Yeremia 31, nomor 31. Nomor 32. Aku berjanji kepadamu, wahai Musa, untuk membebaskan kaummu dari perbudakan Mesir. Tuhan genapi. Betul. Janji itu datang. Yes. Perjanjian kedua. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Taurat itu datang kepada Bani Israel. Yes. Selesai tugas Musa. Tamat dia. Tamat. Yesus. Siapa yang menjadi seteruku yang tidak ingin menjadi aku rajanya, bawa ke hadapanku. Bunuhlah dia di hadapanku. Tidak tergenapin. Gugur, batal. Yesus tidak berhasil menggalakkan itu. Kenapa? Dia tidak mampu menundukkan Bani Israel untuk kemudian melawan Romawi. Dia dapat murid 12, satunya mengkhianat lagi. Cuma 11 orang, mending aku kabur. Gagal dia. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Setelahnya dirubah. Aku hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Setelahnya dirubah. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan keluar ke bangsa lain. Dibatalin. Ada yang keluar ke bangsa lain. Itulah yang menyebabkan Yesus turun kembali. Anda tidak percaya? Mari kita lihat. Anda punya kitab. Baca Yohanes 12 nomor 48. Lalu kemudian Anda rangkaikan dengan ajaran Kristen, ajaran mimbar gereja hari ini. Coba Anda lihat. Ini saya bukan mau mengajarin, tapi minimal Anda punya bekal untuk masa depan dan untuk anak-anak Anda, agar anak Anda tidak ikut terseret ke dalam neraka. Yohanes 12 nomor 48, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Jadi yang diterima harus perkataan Yesus, bos. Bukan perkataan Paulus, bukan perkataan yang ada di Roma, Efesus, Galatia, bukan. Tapi yang menjadi acuan diterimanya seorang ditolak atau tidak adalah tidak menerima perkataan siapa? Perkataan Yesus. Camkan itu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah punya hakim. Yaitu perkataan yang kukatakan. Perkataanku yang aku katakan selama kurang lebih 3 tahun itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Makanya Yesus mengusir kalian. Karena kalian mengolok-olok Yesus, menganggapnya dia adalah Tuhan. Ada enggak perkataan Yesus sembahlah aku? Ada enggak perkataan Yesus, akulah pencipta langit dan bumi? Ada enggak perkataan Yesus, akulah yang maha perkasa? Akulah pencipta itu. Akulah. Ada enggak? Enggak ada. Berarti yang Anda ada-adakan itu semuanya dianggap penyesat oleh Yesus. Nah, sekarang umat Islam, ada enggak Yesus mengatakan dia adalah Nabi? Ada. Ada enggak
Al-Quran mengatakan dia hanya diutus kepada Bani Israel? Ada. Ada nggak dikatakan bahwa di Al-Quran bahwa dia itu adalah hamba Allah? Ada. Ada nggak dia dikatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya? Yang dia lakukan adalah mujizat, tanda dari Allahnya, dari Tuhannya? Ada. Dihakimi nggak umat Islam di situ? Enggak. Karena perkataan Yesus diputar balik oleh Jibril di dalam Al-Quran. Dan kami mengimani. Tidak sah keimanan seorang Islam kalau tidak mengimani Isa Yesus sebagai utusan Tuhan. Lolos nggak umat Islam dalam penghakiman? Lolos. Wahai umat Islam, kenapa kau tidak menyembahku? Yesus, tolong tunjukkan, kamu tulis di mana itu perkataanmu yang mengatakan sembahlah dirimu. Sementara kau katakan dalam Yohanes 12:48, yang menjadi hakim kala itu adalah perkataan-perkataanmu. Bukan salib. Bukan mati di atas tiang salib yang menjadi hakim. Bukan engkau bangkit dari kubur yang menjadi hakim. Bukan baptis menjadi hakim. Bukan makan babi yang menjadi hakim. Tapi yang menjadi hakim adalah segala perkataan-perkataanmu yang kau sampaikan kepada Bani Israel sebelum engkau terangkat ke langit. Itu yang akan menjadi hakim bagi orang-orang ini. Nah sekarang Kristen lolos nggak dari penghakiman Yesus? Wahai saudara Abdon, siapa rupanya yang mengajar kau menuhankan aku? Sampai kau berani mengatakan aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa, Abdon? Itu pertanyaan Yesus akan menghakimi Anda. Ingat, Yohanes 12 nomor 48. Ini bukan kitab saya, tapi kayaknya saya lebih percaya kepada perkataan yang ada di dalam tulisan ini, bahwa Yesus akan menghakimi berdasarkan perkataannya dia. Sebagaimana dalam Al-Quran. Ani a'budullah rabbi wa rabbukum. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berkata-kata yang bukan hakku aku katakan. Maka perkataanku itulah yang akan menjadi hakimnya. Anda semua akan dihakimi. Bukan dikatakan, kamu percaya salibku, kamu mikul salibku enggak? Bukan itu, bos. Kamu percaya enggak kalau aku bangkit pada hari ketiga? Bukan itu yang menjadi hakim kelak oleh Yesus, bukan. Tapi perkataannya dia. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu, Tuhan yang benar. Yaitu engkau yang ada di langit. Yang siang malam aku mengangkat tanganku berdoa di depan Yahudi. Dan mengenal aku sebagai utusanmu yang mereka tolak. Dikiranya aku ini adalah anak seorang prajurit Romawi yang bernama Pantera. Aku dibilangnya anak zina. Di dalam Talmud mereka aku ditulis sebagai anak zina. Aku anaknya Pantera, seorang tentara Romawi yang telah berzina dengan ibuku. Itu fitahan Talmud kepadaku. Fitahan Kristen kepadaku, aku adalah Tuhan. Aku adalah anak Tuhan, sehingga aku adalah Tuhan. Karena rohku katanya adalah roh Tuhan. Padahal dia sudah membaca di kitabnya, aku ketakutan, keringatku seperti bintik-bintik darah. Masih juga dibilang rohku itu adalah roh Tuhan. Jadi aku datang menghakimi itu. Ini sahabatku, saudara Abdul. Tolong direnungkan itu. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia datang menghakimi, Anda yang akan dihakimi. Dan pada saat ia datang, tidak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepadanya. Dia akan mengatakan, Subhanallah. Ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah, ternyata betul-betul. Ahli kitab akan beriman kepadanya, bahwa dia adalah utusan Tuhan yang benar. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Satu Silakan. poin yang Bang Juma harus ingat. Pertanyaan seperti sembahlah aku. Itu Juma itu ada dua tipe di sini, ya. Yang menyembahnya, yang ragu-ragu, dan sama sekali tidak mengerti. Saya sebut Bang Juma ini adalah level ketiga. Sama sekali tidak mengerti. Oke, kita bahas dulu masalah sembah. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku. Oke. Dalam Matius 28 ayat 15 ayat 20. Ya, di situ tertulis. Mulai dari 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Oke? Ada dua di sini. Menyembah Yesus dan beberapa orang ragu-ragu. Tapi sorry, Bang Juma bukan di tipe yang ragu-ragu. Di tipe yang tidak mengerti siapa itu Tuhan. Oke? Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, siapa yang didekati adalah orang yang ragu-ragu. Tetapi kalau orang yang menolak dia,
Yesus tidak akan mendekati. Nah, ini jelas ini ayat nih. Matius 28, 15-20. Lalu Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oke, saya tutup dulu. Timbul pertanyaan. Memberi dan menerima, ya, itu timbul pertanyaan. Berarti yang memberi kuasa itu adalah Allah, ataupun Bapa. Tapi Anda lupa, yang berkuasa mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, Yesus sendiri, tidak ada yang lain. Ya, nah, maka itu timbul perkataan, ya. Maka itu timbul perkataan Yesus lagi di Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, itu kata Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus berkata lagi, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapakku di situ adalah kekuasaannya, keilahiannya. Jangan salah ya, Bapakku itu bukan antara saya dengan orang tua saya. Keilahiannya, kekuasaannya. Dan catat ini perlu di Yohanes 10 ayat 18 ini Bang Juma. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini pernyataan bukan manusia Bang Juma. Tidak ada manusia yang sanggup menyatakan itu. Paulus sekalipun yang kata Anda, Petrus sekalipun yang kata Anda, tidak sanggup siapapun dia. Musa sekalipun mengatakan tidak ada yang sanggup selain daripada Yesus. Ini sudah harga mutlak. Ya, maka dari itu kita membaca orang-orang yang percaya kepada Dia menyembahnya. Di Matius 28 ayat 15-20. Beberapa orang ragu-ragu, tapi sayang ada satu lagi kalau menurut saya level yang menolak Dia. Maka dari menolak Dia akan mati dalam dosanya. Kenapa mati dalam dosanya? Karena dia tidak mampu menghapus dosanya sendiri, kecuali bukan Tuhan itu yang menghapus dosa manusia itu. Nah, di sini kita fokus tentang seseorang ini. Ya, seseorang ini jika kita berkata, ya tentu kita seseorang. Mengatakan Yesus adalah seseorang. Kalau kita dalam kerohanian, dalam roh, tentu Allah itu adalah roh. Tapi kita bukan roh. Manusia yang kelihatan, ya bisa disentuh. Ya, nah, di sini harus kita jamakin dulu. Kita harus fokuskan bahwa jamak itu adalah fokus kepada Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran juga sama. Ada yang ragu, ada yang menyembahnya. Tentu ada. Di ayat-ayat juga tadi sudah saya katakan, kafirlah yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Kenapa sampai ke Allah itu Isa Al-Masih disebutkan? Kalau Anda mengatakan Nabi, ya tentu Nabi itu adalah manusia. Firman yang menjadi manusia, ya tentu. Tidak ada salahnya. Nah, tetapi kalau kita korek kembali, di dalam Yohanes 8:24, itu harga mutlak. Jika siapa yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosa. Kenapa? Hanya Yesuslah yang bisa menghapus dosa dunia. Tidak ada manusia yang bisa menghapus dosa itu, tidak ada. Apakah Bang Juma bisa menghapus dosa saya? Tentu tidak bisa. Nabi siapapun tidak bisa menghapus dosa saya. Selain daripada hak mutlak daripada Tuhan itu. Yesus mengatakan, dosamu telah kuampuni. Itu kata Yesus. Makanya orang Yahudi mengatakan, siapakah dia? Sampai dia itu menghujat nama Allah itu. Tidak ada selain daripada Allah yang bisa menghapus dosa. Yesus mengatakan, dosamu telah kuampuni. Nah, tentu ini kan hak mutlak. Karena Anda tidak percaya kepada Allah itu berupa manusia, tentu Anda menyangkalnya. Tetapi ketika sekarang, bagaimana Anda berpikir di akhir zaman nanti siapa yang datang? Adakah nabi-nabi yang lain daripada Yesus? Itu tertulis di Alkitab. Apakah ada yang lain selain daripada Isa Al-Masih? Itu tertulis di dalam Al-Quran. Ini kan kita fokus larinya harus ke tentu ketuhanan. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Kan ini kan kita harus pertanyakan. Dan Yesus mengatakan di dalam perkataannya, dalam firman-Nya, dalam sabdanya, akulah Dia, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita lari lagi tentang
tentang perkataan di dalam Taurat yang Anda katakan. Yesus juga tertulis di sana itu mengatakan kepada Abraham bahwa aku belum menyatakan diriku. Itu tertulis itu. Nah, setelah dia menyatakan diriku bahwa Yesus datang ke dunia ini, tentu ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi mari kita ambil dulu, ya. Kita ambil dulu dari sisi manusianya. Kalau Bang Juma bilang berkeringat dingin, jangankan berkeringat dingin, ditombak, dihina, diludahi. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah dia membalas, Bang Juma? Bahkan dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Siapa yang berhak memerintahkan Bapa itu? Yesuslah yang berhak di dalam kuasanya. Tidak ada yang lain kata. Itu harus dicerna, Bang Juma. Ya Bapa, ampunilah mereka. Maka dari itu ada perkataan itu. Yesus berhak mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Kan itu kan jelas, Bang Juma. Nah, perkataan-perkataan ini yang kita rampungkan. Apakah ada perkataan ini di dalam diri manusia seperti Nabi apapun? Coba sebutkan Nabi mana yang mengatakan tentang seperti Yesus ini? Tentu tidak ada. Nah, hal-hal ini, Bang Juma, kita harus konsisten. Ya. Kita harus konsisten bahwa memang Allah punya rencana. Allah itu punya kuasa. Makanya ada tertulis di Alkitab. Apa kata yang tertulis di Alkitab itu? Rencanaku bukanlah rencanamu. Jadi rencana Bang Juma itu bukan rencana Tuhan. Karena apa? Rencanaku jauh lebih tinggi seperti apa itu tertulis di Alkitab itu. Tidak ada apa-apanya rencana kita, Bang Juma. Itu rencana Tuhan. Tapi timbul pertanyaan, apakah rencana Tuhan Yesus ini adalah melukai manusia? Perlu dipertanyakan. Apakah menyakiti manusia? Perlu dipernyatakan. Nah, hal-hal seperti ini intinya, Bang Juma, di dalam Quran jelas bahwa Isa Al-Masih adalah pertanda kebesaran Allah. Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih adalah manusia yang suci. Itu kan sudah jelas. Sampai dia disamakan dengan Allah. Nah, tinggal kita. Kalau saya mengatakan kata Bang Juma itu Paulus, saya tidak pernah mengikuti Paulus. Tetapi dia bersaksi tentang dirinya. Bang Juma, Paulus itu ada tertulis di Alkitab tentang keyakinan dia, tentang kesaksian dia terhadap Tuhan. Dia seorang yang jahat tadinya. Tapi dia bertobat karena kelemah lembutan Yesus. Lemah lembut itu bukan berarti tidak punya kekuasaan. Itulah kuasa yang paling tinggi, yaitu kuasa kasih, Bang Juma. Tidak ada, bukan senjata ataupun lain, tapi itu perintah Yesus. Kasihilah sama manusia. Itu yang diperintahkan dan itu yang kita paling sulit melakukan itu. Begitu Bang Juma. Jadi intinya Bang Juma, kita korek dulu biar kita bisa ambil finalnya ini. Yesus versi daripada Alkitab, bagaimana siapa dia? Isa Al-Masih versi dalam Quran, bagaimana siapa dia? Yang jelas versi Al-Quran, dia sudah disematkan, dia sudah samakan dengan Allah, hanya saja kafir jika menyembah dia, mengatakan dia adalah Allah. Artinya, ada sesuatu yang perlu kita gali di dalam Al-Quran, sehingga Isa Al-Masih disebut Allah. Terima kasih. Saya rasa itu kita tutup dulu, Bang Juma. Silakan. Iya. Jadi Quran Anda bawa. Kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Anda tidak merasa gitu loh. Padahal Al-Quran ini membahas tentang orang-orang yang menuhankan anak Maria. Lalu kemudian anak Maria yang dituhankan oleh orang-orang yang saya katakan tadi, mereka semua akan di neraka. Orang yang menuhankan dia. Di mana tinggalnya kembali? Di neraka. Anda bangga di situ. Anda mengais Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menyamakan, menyetarakan Isa. Padahal orang yang menyembah Isa dikatakan kafir. Tapi Anda bangga gitu loh. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi. Kafir.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa masihu ibnu Maryam. Kafir orang yang mengatakan bahwa anak laki-laki perempuan bernama Maryam itu adalah Tuhan. Kafir. Lalu di mana tempat orang kafir? Finnar. Khalidina fiha abada. Di neraka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Anda bangga. Lucu saya. Ya. Jadi ketika Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Al-Quran, berapa kali Al-Quran harus meneguhkan bahwa dia itu adalah hamba Allah. La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Berapa kali harus kami jelaskan Isa itu adalah manusia. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Berapa kali harus kami teguhkan itu? Ya, dia adalah hamba Allah. Berapa kali kami harus menjelaskan supaya Anda paham. Al-Quran kami jelaskan Anda tidak paham, itu wajar. Tapi ketika Bible yang kami jelaskan Anda juga tidak paham, celaka. Kenapa celaka? Karena Anda sendiri mempleset-plesetkan data-data di dalam kitab Anda sendiri. Kok bisa gitu Bang Suma? Anda mengatakan dosamu telah ku ampuni. Siapa yang ngajarin itu? Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Sama sekali Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dosamu sudah diampuni. Itu yang Yesus katakan. Lukas 6 nomor 37, Lukas 7 nomor 48, Markus 2 nomor 5 dan seterusnya. Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Ampunilah mereka. Kenapa dia tidak mengatakan, dosamu telah kuampuni, kalau Yesus itu maha pengampun? Anda justru membuka aib Anda sendiri. Ternyata Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau hanya karena pernyataan itu Anda mengatakan Yesus memerintahkan Tuhan, Anda keliru. Karena saya juga sering berdoa begitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Apakah itu berarti saya memerintah Tuhan? Tidak. Namanya hamba itu memohon. Jadi Yesus itu memohon, memelas, bukan memerintah. Anda yang memelintir data kitab Anda sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan di dalam Matius 28, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ini kata siapa ini? Kata Yesus kah? Atau kata pengarang kitab Matius? Yesus kah yang mengatakan ini? Atau pengarang Matius? Kalau bukan Yesus, berarti bukan perkataan ini yang akan menjadi hakim. Ingat Yohanes 12 nomor 48, yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Matius. Dan ke-11 itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Berarti ini bukan perkataan Yesus, bos. Lalu kemudian ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, sekarang mari kita uji kebenaran ini, supaya yang lain tidak tersesatkan lebih jauh. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Maksudnya menyembahnya di sini gimana rupanya? Salto-salto, atau duduk, berlutut, bersimpuh di depan Yesus, menghormat, atau menyembah layaknya menyembah kepada Tuhan. Karena kalau dikatakan menyembah itu adalah menjadikan segala tumpuan harapan ke oknum. Sementara yang diperhatikan di dalam Matius 28 nomor 17, hanya duduk bersimpuh, mengakui kenabiannya, mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat di original teksnya. Apa yang dikatakan di situ? Proskuneo. Apa proskuneo itu? Berlutut, membungkukkan diri, atau jatuh di hadapan orang lain. Oke? Jadi kalau mau sesat, ya silakan aja. Tapi orang yang menggunakan akal nggak mungkin mau. Ya. Orang-orang yang ada pada saat itu, berdasarkan original teksnya, proskuneo itu mereka berlutut, menghormat. Layaknya Daud menghormat kepada kedua orang tuanya.
dikatakan dalam kitab Anda menyembah. Apakah berarti dia menuhankan orang tuanya? Begitu juga Yusuf. Apakah menyembah orang tua? Tidak. Jadi kitab Anda lah yang membuat kemudian Anda itu bingung, ragu, dan kemudian aneh di dalam bertuhan. Ketika melihat mereka kemudian bersujud. Itu terjemahan tahun 2011, Sleber dikatakan, ketika mereka melihat Yesus, mereka sujud di hadapannya. Berarti bukan berarti menyembah Yesus. Anda sujud di depan orang tua. Apakah Anda menyembah Yesus, menyembah orang tua? Tidak. Inilah yang saya katakan, orang Kristen itu tidak kemudian beriman kepada Yesus, tapi beriman kepada pengarang kitab mereka. Kalau teman-teman Kristen itu beriman kepada Yesus, maka teman-teman akan mengambil data pernyataan-pernyataan Yesus yang diindikasikan perkataan Yesus. Contoh, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Anda mengatakan dia membangkitkan, Yesus begono dan begini dan seterusnya. Dia berkata kepadaku diberi kuasa. Kuasa apa yang diberikan kepada dia rupanya? Siapa yang memberikan kuasa kepada dia rupanya? Saya, kalau menjadi Anda, saya akan malu menuhankan orang yang diberi kuasa. Ternyata masih ada yang memberikan kuasa kepada Tuhan Anda. Malu saya menuhankan sosok yang ternyata mendapatkan kekuatan dari oknum lain. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kenapa dia diberikan kuasa? Siapa yang memberikan dia kuasa? Karena tadinya tidak kuasa. Makanya diberi. Sesuatu yang diberi kuasa, itu sudah pasti bukan Tuhan. Yang menuhankan berarti orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Sementara Al-Quran mengatakan orang yang zalim itu kekal di neraka. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridnya. Bangsa muridnya itu ada 11 orang. Bangsanya bangsa apa saja? Ada Benyamin, ada Lewi, dan seterusnya. Berarti suku bangsa ke-12 itulah yang harus diinjili sama murid-murid yang benar. Lalu kemudian diapain? Dibaptis. Bukan disuruh menjadi hamba dari Yesus. Tidak. Baptis itu taubat, pertobatan. Mereka harus mengakui Bapa sebagai Tuhan satu-satunya, harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, mengakui Roh Kudus itu sebagai malaikat Jibril yang datang memberi kekuatan kepada Yesus. Itu yang benar. Lalu nomor 20-nya di Matius 28 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nyaho. Ajar mereka, Bani Israel, tentang apa yang kuajarkan kepadamu. Apa rupanya yang kuajarkan kepadamu? Ada aku ajarkan kamu supaya kau menyembahku. Tidak ada. Nah, kemudian saudara mengalihkan kata menyembah itu harus mengerti. Saya lah yang harus mengajarkan Anda supaya Anda mengerti. Apa menyembah itu? Menyembah itu seperti yang dicontohkan Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Apa yang disembah Yesus? Tuhannya yang datang memperkenalkan diri kepada para nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Makanya dikatakan sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa? Tuhan mengutus para nabi beruntun kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada yang tidak mengikuti dan tidak mengimani nabi-nabi yang datang kepada orang Yahudi, maka dia keluar daripada ajaran yang benar. Harus beriman kepada nabi-nabi itu. Harus beriman. Kalau tidak beriman kepada nabinya Bani Israel, itu sesat. Nah, sementara Kristen, apakah beriman kepada nabinya Bani Israel? Tidak. Mereka beriman kepada nabi Romawi dan Yunani. Di mana dituliskan itu? Silakan Anda baca di dalam Kisah Rasul 13 nomor 1. Ini dia, nabi-nabinya orang Kristen. Ini nabinya orang Kristen di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Daud, bukan Salomo. Makanya mereka tidak mengakui orang-orang ini sebagai nabi. Yang mereka akui sebagai nabi, satu, Paulus. Itu nabi. Simeon. Ya, lalu kemudian siapa lagi? Lukies, Manahem, Lukas, Markus, Matius,
Yohanes dalam arti kata penulis-penulis kitab ini. Itu yang nabi. Karena menurut kitab Kejadian, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Nah, Lukas menulis melalui apa? Penglihatan. Pasti Roh Kudus katanya. Markus begitu juga. Berarti mereka ini adalah nabi-nabi Kristen, tapi Kristen tidak mau mengakui. Kenapa? Ya, aja pada mereka. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Nah, ini dia. Jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Inilah dia nabi-nabinya. Itu yang Anda harus pahami. Nah, sementara yang dikatakan Yesus menyembah itu menyembah yang benar. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah yang benar. Menyembah kepada siapa? Esensi yang ada di atas langit. Dialah yang kami sebut Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, jadi jelas ya Saudara Abdon, bahwasanya Al-Quran sama sekali tidak pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Qala innama ana rasul rabbi liyahaba laki gulaman taqiyya. Bahkan Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 36 yang Anda harus akui. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Abdon. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Tuhanku kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Tuhan Bapa yang mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus lebih penting, Saudara Abdon, daripada kesaksian Anda malam ini. Maaf kalau saya tolak kesaksian Anda. Yesus adalah hamba yang adalah Tuhan yang menjadi hamba. Yesus adalah tidak memiliki ibu. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kesaksian Anda itu saya katakan kesaksian palsu. Yang benar itu adalah kesaksian Yesus bahwa segala pekerjaan yang ia lakukan adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sebagai apa? Sebagai utusan Allah. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Mujizat yang dilakukan, tanda-tanda yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, kekuatan-kekuatan dahsyat yang diperlihatkan oleh Yesus adalah bukti bahwa adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan, bukan utusan Firaun, bukan utusan Paulus, bukan utusan gereja, tetapi adalah utusan pencipta langit dan bumi. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Demikian sementara. Silakan. Ya, silakan Pak Abdon, gimana? Terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan Bang Juma ini tidak mengambil poin-poin yang ada tertulis di Al-Quran, begitu juga poin-poin yang ada di Alkitab. Di dalam Quran itu sendiri sudah jelas mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaan ini Bang Juma, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di Al-Fat itu juga ayat 2, yang Muhammad yang memiliki dosa yang sekarang dan yang akan datang dan akan ditunjuki jalan yang lurus. Kita ambil kata-kata jalan yang lurus itu siapa? Kalau Allah itu tentu jalan yang lurus. Ya. Tapi yang menunjuki jalan yang lurus itu, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya ada di Alkitab menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di Al-Quran juga menjawab bahwa Isa putramu yang terkemuka di dunia dan akhirat dan ikutlah aku di jalan yang lurus. Ini kan jelas-jelas Bang Juma. Nah, saya tidak menyangkal ataupun menolak apa yang Bang Juma katakan tentang keyakinan terhadap seseorang, terhadap Tuhan. Kenapa saya sebut seseorang? Kita manusia, maka timbul perkataan seseorang. Kalau saya roh, saya tidak akan mengatakan seseorang, ya roh. Karena Allah itu adalah roh yang menjadi manusia. Kan firman yang menjadi manusia. Firman itu siapa? Ya Allah itu. Anda akan mendapatkan
firman dalam sebuah kitab suci. Kemanusiaan. Putus, Pak Abdon. Bagaimanakah Anda bisa mengatakan Oke. Jadi kalau kita bicara kemanusiaan, siapakah Yesus? Apakah dia manusia yang sama seperti kita, yang datang dari dunia ini, atau apa? Ya, kan sudah jelas Yohanes 8 ayat 20 sampai 27. Maka Yesus berkata pula kepada mereka, ya, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Terserah. Tapi ini pembuktian Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya, kamu akan mencari Tuhan pada akhir zaman itu. Oke? Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Itu kata Yesus. Maka kata orang-orang Yahudi itu menjawab, ya, orang Yahudi yang tahu tentang Taurat itu, yang tahu tentang Allah itu, yang mereka sangat mengagumkan yang namanya Tuhan itu. Ya. Maka kata orang-orang Yahudi itu, ketika Yesus mengatakan pernyataan itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, itulah logika manusia yang sampai dikeluar menyangka, menafsirkan mau bunuh diri. Kita nggak salahkan manusia. Lalu Yesus mengatakan kembali, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Ini, ingat nih Bang Juma, bahwa kemanusiaan itu Yesus mengatakan, dia sendiri mengatakan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu kata Yesus. Semua nabi yang sampai Adam sampai keturunan nabi apapun, ini dari dunia ini. Mutlak, ini dari tanah. Dan Anda dari pancaran air mani. Mutlak. Tapi Yesus bukan itu. Bukan dari tanah, bukan dari pancaran air mani. Dia berasal dari firman itu, dari roh itu. Yang hadir ke tengah-tengah dalam rahim Maria itu, yang hadir ke dunia ini perantaraan Maria, perantaraan manusia. Itu kan mulia. Dia mengikuti jejak manusia yang dilahirkan. Sama seperti kita. Tapi dia sudah mengatakan, dia bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, itu kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka orang-orang itu berkata yang mendengarkan, siapakah engkau? Orang itu berkata, sehingga mereka mendengarkan perkataan Yesus, bertanya, siapa kamu? Sama seperti kamu, Bang Juma mengatakan, yang menyangkal Yesus. Siapa kamu? Kamu seorang manusia atau kamu tukang kayu? Itu kan perkataan manusia. Yang nalarnya memang terbatas. Nah, ketika orang itu mengatakan, siapa engkau? Yesus menjawab mereka, apa gunanya lagi aku berkata dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Bayangkan, dalam Quran itu, penghakim itu, hakim yang adil itu adalah Allah. Itu tertulis dalam Quran. Ya, tapi Yesus mengatakan akan kuhakimi. Ya. Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, ya. Oke, saya titikin dulu. Mengutus itu, Bang Juma, bukan antara manusia ke manusia mengutus. Jangan. Yesus bukan manusia seperti kita. Mengutus itu adalah firman-Nya yang tidak terlihat menjadi terlihat, yaitu Yesus. Oke, itu pengutusan, ya. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Dan apa yang kudengar daripadanya itu siapa? Nya itu adalah Bapa, keilahiannya, kekuasaannya. Ya, bukan Bapa yang dimaksud seperti saya dengan kita orang tua, bukan. Karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Oke? Nah, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya si Filipus, bayangkan Filipus yang dekat dengan Yesus, sampai dia muridnya juga masih bertanya-tanya tentang Yesus.
apalagi kita, apalagi Anda yang hanya mendengarkan tentang kita membaca sesuai dengan ilmu kemampuan kita. Bertanya kepada Yesus. Kata Filipus kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Allah itu. Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Itulah keimanan seorang Filipus yang mau ditunjukin. Ragu Yesus itu Tuhan apa Bapa atau siapa. Ya, tapi dia pengen tahu, tunjukkan Bapa itu, Allah itu. Nah, apakah jawab Yesus? Berapa lama aku sudah bersama kamu Filipus, tapi engkau tidak mengenal aku. Oke? Apa yang harus kita kenal dari Yesus? Bukan fisiknya, tapi kedatangannya, kelahirannya, keadaannya di dunia ini disebut Tuhan. Itu yang harus kita pertanyakan. Maka kata Yesus kepada Filipus untuk meyakinkan dia, ya. Ketika Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Yesus menjawab, berapa lama engkau sudah bersamaku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Siapa yang bisa mengatakan itu, Bang Juma? Jika kamu cuma melihat Abdon, kamu sudah melihat Allah? No, tidak satu pun manusia yang sanggup. Tapi Yesus menyatakan kekuasaannya. Kuasanya sudah nyatakan. Dan kata-kata kuasa itu bukan hanya sekali-sekali saja dia mengatakan itu. Dia selalu mengatakan kuasanya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus tahu, Bang Juma, perkataan-perkataan Yesus itu apakah perkataan manusia, apakah perkataan Allah yang sang kuasa itu? Jelas dia sang kuasa. Hanya saja Anda tidak percaya karena terlihat oleh fisiknya. Bisa dicerca, bisa diludahi, bisa diapa-apain. Tapi dia bukan pendosa. Ya, dia tidak melawan orang itu. Dia tidak melawan karena kasih Allah itu terhadap manusia sehingga ia datang. Oke? Nah, makanya di Yohanes 10 ayat 18, Bang Juma, ini sangat mutlak tertulis di Alkitab. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Bayangkan tuh Bang Juma, menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini kan sudah jelas perkataan-perkataan ini. Nah, kalau kita lirik lagi ya kepada Al-Quran ini, ya, saya sudah berulang kali mengatakan Bang Juma, dan ini kata si kawan kita dari belakang mengatakan tadi ini basi. Bagi saya bahwa dalam Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu sesuatu ilmu yang harus kita terangkan kepada kawan-kawan. Apa yang diterangkan di situ mutlak adalah tentang Isa Al-Masih. Isa putra Maryam adalah seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka di dunia itu Isa Al-Masih. Terkemuka di akhirat itu Isa Al-Masih. Nah, kalau kedua-duanya dia terkemuka di dunia dan di akhirat, perlu dipertanyakan, nggak ada manusia Bang Juma yang terkemuka di akhirat. Kalau kita ambil ya seperti Musa, wajihan terkemuka, itu terkemuka di sisi Allah. Bukan terkemuka di akhirat itu Musa. Kita juga berdoa ketika ngomong ada teman kita, sahabat kita yang meninggal, kita doakan semoga diterima di sisi Allah. Bukan semoga menjadi terkemuka di akhirat. Itu kan logika yang gampang. Ini selalu perdebatan kita. Tapi kita menghargai satu sejarah yang datang kepada kita menghargai itu, tapi kita jangan lupa apakah Yesus itu nyata atau tidak. Apakah Tuhan itu nyata atau tidak. Kalau tidak nyata, tentu kita blank. Kita harus meyakini iman kita bahwa Allah itu adalah menyambut kita dengan kasih-Nya. Tentu kalau senjata Tuhan itu nggak ada lain daripada kasih, Pak Juma. Itu kasih yang paling utama. Itulah ajaran Yesus. Perintah Yesus, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu disamakan Bang Juma. Hukum ini disamakan. Kenapa? Orang-orang Yahudi berkata kepada
kepada Yesus. Ahli-ahli Taurat itu Bang Juma, ahli Taurat, ahli agama orang Yahudi berkata kepada Yesus, Guru, hukum apakah yang paling utama dan terutama dan paling utama dari setiap kitab para nabi? Dari semua kitab para nabi. Yesus menjawab dengan gamblangnya, hukum yang paling utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sekekuatanmu. Oke, bisa nanti kita teruskan. Dan yang sama dengan itu, Yesus mengatakan menyamakan bahwa mengasihi Allah. Yesus mengatakan lagi, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu klik bahwa mengasihi manusia adalah mengasihi Allah. Itu udah jelas, ini nggak bisa dibantah Bang Juma. Itulah perintah Yesus. Itulah kata Yesus kepada orang ahli Taurat itu. Itulah hukum yang terutama dan paling utama dari semua kitab para nabi. Itulah jawabannya, penggenapan daripada semua hukum Taurat itu ada di dalam perkataan Yesus. Hukum hanya dua. Oke? Mengasihi Allah, mengasihi manusia. Itu clear. Nggak ada yang lain Bang Juma. Jadi, pembicaraan kita malam ini, mungkin sudah malam Bang Juma, saya selesaikan. Statement saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dari kuasa dia sendiri, dia mengatakan tertulis di dalam Alkitab, dan juga, saya tidak mengais, tetapi Isa juga dipertanyakan di dalam Alkitab. Nah, kalau tadi Bang Juma mengatakan kafir, ya, kalau kafir itu Bang Juma, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab mengatakan, ya, kafirlah yang mengatakan Isa adalah Allah. Itu jelas ya, tertulis di Al-Quran. Dan Anda mengatakan saya bangga menjadi kafir. Itu menurut Anda. Tetapi Yesus mengatakan di kitab Matius 5 ayat 22. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ada sanksi kalau kita marah terhadap saudara kita. Satu ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Artinya mahkamah agama ini adalah tempat kemuliaan di dunia ataupun di akhirat. Oke? Kata kafir itu dilarang Yesus mengatakan. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Jahil itu bisa fitnah. Oke? Yang bisa kita bahasa fitnah lebih besar dari pembunuhan. Ini Bang Juma, Yesus melarang mengatakan kafir terhadap orang-orang. Itu jelas, itu kata Tuhan. Oke? Nah, kesimpulan Bang Juma, dari sekarang, dari dulu sampai sekarang, jangankan dari Al-Quran, dari orang Yahudi pun mengatakan menolak Yesus itu adalah anak Allah, atau Yesus itu adalah menyamakan dirinya adalah Allah, atau Yesus itu disebut Tuhan, mereka menolak. Tetapi ingat Bang Juma, tidak semua orang Yahudi menolak, ya, menolak Yesus adalah Tuhan. Paulus, semua murid-murid Yesus semua adalah orang-orang Yahudi yang mereka percaya kepada Taurat, tapi mereka percaya kepada Yesus dalam pembaruan keimanan dia tentang Tuhan. Jadi sampai sekarang pun mengatakan menyembah, kata Bang Juma ya, saya sedikit tambahkan lagi. Kalau kata menyembah itu sudah jelas, Bang Juma. Tidak ada yang bisa, Bang Juma, yang mengatakan sampai Yesus mengatakan akan disertai sampai di akhir zaman. Tidak ada selain daripada Yesus. Ya. Ketika Yesus mengatakan, sampai di akhir zaman, aku akan menyertai kamu. Siapa yang bisa menyertai sampai di akhir zaman kalau bukan Tuhan? Nabi tidak sanggup, Bang Juma. Nah, fokus kita, Bang Juma, sudah artinya menolak ataupun tidak menerima, ya, itu tidak masalah, tapi kita berdiskusi tentang keyakinan yang saya sampaikan, dan Bang Juma menolak keyakinan itu, bahwa Isa itu adalah Allah, adalah kafir yang mengatakan itu. Jadi intinya sudah klik. Ini Bang Juma, Isa masih tertulis dalam Al-Quran, meyakini siapakah Tuhan itu, Yesus atau tidak, ataukah Allah yang tidak kita kenal itu terserah kita. Oke, terima kasih Bang Juma, ini statement yang saya terakhir.
Semoga pembicaraan kita ini, diskusi kita ini berkembang dalam keimanan, kita tetap satu tubuh di dalam Kristus, bahwa Yesus itu memberikan kasih kepada semua manusia. Bukan kepada kelompok, tetapi kepada semua manusia. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan. Baik, makasih. Teman-teman bisa ingatkan tadi pernyataan Saudara Abdul yang terakhir tentang apa ya? Iya, tentang masalah kalau Masalah Masalah apa? masalah kasih. Oh itu, baik. Kita pas bungkusnya batu. Oke, baik, makasih. Jadi gini, saya mengurai dari awal pernyataan saudara ya, supaya yang lain bisa teredukasi dengan baik. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena ada pernyataan dia, kamu dari bawah, aku dari atas. Sehingga dengan bangganya mengatakan dia adalah Tuhan, karena dia dari atas. Ini saya ingatkan 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti bukan hanya Yesus dong yang datang dari surga. Oke, gugur di sana. Matius 4 nomor 4, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Matius 4 nomor 4, semua manusia itu berasal dari firman. Gugur lagi di sana. Nah, lalu ketika kemudian Anda mengatakan Yesus itu menghakimi sehingga dia adalah Tuhan, tunggu dulu, jangan buru-buru. Kenapa? Karena Yesus itu dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 27, dan dia, Tuhan, telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Gugur lagi dia. Kan kesian kalau kayak begini. Dan dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Gugur lagi deh. Jadi Yesus itu betul dalam Al-Quran. Dia adalah hamba Allah yang diberi mujizat. Kenapa dia diberi mujizat? Karena dia manusia. Kalau dia bukan manusia, dia nggak mungkin diberi mujizat. Karena dia manusia, maka orang berakal sehat tidak akan mungkin menyembah manusia. Gugur ya. Nah, kemudian saudara mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Wow. Yohanes 8 nomor 17, nomor 16, nomor 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Gugur lagi dia di situ. Ada lagi data yang mengatakan Bapa memiliki kehidupannya sendiri, Yesus juga memiliki kehidupannya sendiri. Dua mereka. Gugur lagi. Jadi apa yang ingin Anda jajakan dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Bagi orang yang berakal nggak mungkin. Lalu kemudian Anda mengambil lagi Filipus. Ini lucu nih kalau ngambil itu. Ya, kasihan kali. Karena Anda harus mengulangi dari data nomor 6 dari Yohanes 14. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, ternyata tujuannya Bapa. Yesus sebagai apa? Jalan. Berarti dia perantara. Iya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwa dia itu adalah hamba Allah sebagai pertanda kepada Bani Israel. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, dia hanya perantara menuju sampai kepada Allah. Sehingga Anda mengatakan, coba tengoklah Filipus. Filipus itu bertanya kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kan di sini diawali dengan pernyataan Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penasaran si Filipus, Bapa itu siapa sih? Nah, Yesus di situ antara lucu, antara marah, dengan menganggap Filipus ini aneh. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus berkata, wahai Filipus, kau itu kan sudah lama ikut sama aku. Namun engkau itu tidak mengenal aku. Barang siapa yang mengenal aku, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Berarti yang aku katakan itu adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku ucapkan. Berarti ucapanku bukan ucapan daripada Bapa, tetapi yang kuucapkan itu apa? Ucapan yang kuucapkan itu bukan ucapan yang engkau lihat, tapi ucapan yang tidak kau lihat. Kalau Anda mengatakan, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah itu berarti Yesus itu adalah Bapa? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah mengajarkan kepadamu, Filipus, di dalam Yohanes 5 dan seterusnya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kenapa kau bertanya lagi, wahai Filipus? Tunjukkanlah Bapa itu. Bukankah sudah kuajarkan kepadamu? Yang mengutus aku sang Bapa itu, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Terus kenapa kau minta aku tunjukkan kepadamu? Bukankah sudah dikabarkan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jika kita saling mengasihi, Bapa tetap ada dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus bukan berarti melihat Bapa. Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya perkataanku itu adalah perkataan Bapa. Pekerjaanku itu adalah pekerjaan Bapa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa yang telah mengutus aku. Jadi jangan sesumbar Saudara Abdon mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh? Wah, gawat itu Bang. Bapak. Jangan begitu, jangan sesumbar Anda. Apalagi Anda menghadapi orang yang paham Bible. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Nah coba, aku akan minta kepada Bapa. Berarti aku bukan Bapa. Gitu cara belajarnya sederhana. Nah sekarang kita masuk poin kepada Al-Quran. Anda mengatakan di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu adalah jalan yang lurus. Dia tahu hari kiamat misalnya. Ya. Inilah jalan yang lurus itu. Hadza siratul mustaqim. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Apa rupanya? Petir, guntur adalah pertanda akan datangnya hujan. Apakah petir dan guntur adalah hujan? Bukan. Oke? Itu yang perlu Anda pahami. Dia pertanda. Makanya umat Islam itu paham. Kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam yang kedua adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, kata Allah, fala tamtarunna biha. Jangan kau ragu-ragu tentang kiamat itu. Ikutilah aku. Wattabi'un. Yesus Isa alaihissalam minta untuk diikutin. Lalu Isa mengatakan, wala yasuddannakumus syaitan. Jangan engkau dipalingkan oleh pengarang-pengarang setelah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh nyata bagimu. Jangan kau ikuti mereka. Ini pernyataan. Lalu apa kata Allah? Walamma ja'a Isa bil bayyinah qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dallati takhtalifuna fi. Fattaqullah wa ati'un. Itu yang dikatakan Nabi Isa. Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Kalau kau taat kepada aku, berarti kau akan mengikuti perintahku. Apa perintahku itu? Innallaha huwa rabbi rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sembahlah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguh dia Allah. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurus yang ditunjukkan oleh Yesus? Sembah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau mengambil Al-Quran, jangan sepotong. Tuntaskan. Supaya Anda itu
kemudian tidak celaka sepanjang masa dia akan datang. Innallaha, sesungguhnya Allah, Tuhannya umat Islam. Huwa, dia itu Rabbi, Tuhanku, Rabbukum, dan juga Tuhan kalian. Fa'buduh, karena itu sembahlah Tuhannya umat Islam. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Valid. Itu data. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan, oh Yesus itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Saudaraku, Anda terlalu minim ilmu tentang Al-Quran. Ketika dikatakan dia terkemuka, pahami, semua nabi itu terkemuka. Semua nabi. Pada masa Abraham yang terkemuka Abraham di dunia. Siapa yang terkemuka pada masa Abraham? Yesus? No. Apakah Nabi Isa terkemuka pada saat masa Abraham? Yes, tidak. Pada masa Musa, apakah Yesus terkemuka? Tidak juga. Yang terkemuka siapa? Musa, bos. Pada masa Daud, siapa yang terkemuka? Yesus? No. Lalu siapa? Daud, yes. Pada masa Salomo, siapa yang terkemuka? Yesus? Tidak. Jadi ini hanya berkaitan dengan anak Maryam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki. Berbicara kepada Maryam. Kalau berbicara kepada Maryam, maka anaknya Maryam adalah Isa, terkemuka pada masanya Isa alaihissalam. Di mana? Di dunia. Makanya semua nabi itu terkemuka. Makanya ayat surah Ali Imran ayat 45 itu mengatakan apa? Wa minal muqarrabin. Dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi bukan cuma dia sendiri, orang-orang. Minal muqarrabin, banyak orang. Siapa mereka? Adam, Nuh, Su'aib, kemudian siapa lagi? Lut, siapa lagi? Abraham, siapa lagi? Daud, siapa lagi? Musa, siapa lagi? Salomo, siapa lagi? Yang tertinggi siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah mereka ini semua terkemuka? Yes, terkemuka di dunia pada zamannya. Apakah mereka ini terkemuka di akhirat? Yes, mereka akan berdiri dalam kelompok para nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Supaya jangan sesat dan lagi menyesatkan. Umat Islam tidak akan pernah bisa goyah dengan itu. Karena umat Islam tak paham original teks. Nah, kemudian apalagi yang tadi? Saudara mengatakan bahwasanya hukum utama adalah kasihilah Tuhan Allah. Kawan, saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengasihi Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, Anda tidak mungkin menjadi Kristen. Mustahil Anda menjadi Kristen kalau Anda mengasihi Bapa. Kenapa? Bapa mengajarkan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Jika engkau melakukan pekerjaan, jika engkau setia melakukan dengan kasih kepada perintah-perintahku, kepada ketetapan-ketetapanku, kepada hukum-hukumku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana diterangkan itu? Yehezkiel 18 nomor 9, bos. Ulangan 11 nomor 1, bos. Ulangan 28 nomor 1 dan seterusnya. Bahkan Yesus meneguhkan, jika engkau ingin memperoleh hidup dan dikasihi oleh Tuhan Bapa yang ada di surga, Matius 19 nomor 17, lakukanlah segala perintah-perintahnya. Jadi mengasihi Tuhan Bapaknya Yesus, Tuhan yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub, harus menjadi orang yang dalam hidup keberagamaannya ada syariatnya, bos. Apa yang diperintahkan oleh Bapa? Kalau engkau mengasihi, lakukan. Apa perintahnya? Sunatkan dirimu. Apalagi perintahnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Kalau kau mengasihi, jangan kau sembah Yesus maksudnya. Jangan kau sembah burung merpati maksudnya. Tetaplah menyembahnya kepada Tuhannya Yesus. Jangan gantikan dengan Yesus. Dengan berbagai macam propaganda. Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa hamba. Jangan. Kalau Anda mengasihi, makanya Anda diusir. Makanya Anda dikatakan pembuat kejahatan. Kenapa? Anda melakukan sesuai dengan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bapakku mengatakan jangan ada ilah. Di situ malah mengilahkan aku. Katanya aku jalan yang lurus. Kenapa Anda enggak mengikuti aku? Aku mencontohkan, mempraktekkan, menteorikan, menyembah hanya kepada Bapa yang ada di langit. Loh kok kamu malah menyembah aku? Kamu contohi siapa rupanya? Aku hanya jalan menuju kepada Tuhan Bapa.
Jangan kau jadikan jalanan ini sebagai tujuan. Anda mau ke kantor, ada jalan. Kau ikuti jalan itu, kau sampai ke kantor. Jangan kau anggap jalan itu adalah kantormu. Pangkatmu tidak naik, gajimu tidak akan dibayarkan, bahkan kau bisa dipecat, diusir ke neraka. Jadikan Allah itu tujuan satu-satunya. Yesus hanya jalan. Makanya umat Islam menjadikan Yesus itu jalan menuju kepada Allah. Dia hanya nabi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Apa rupanya? Anda ingin mengatakan, ayo wahai seluruh orang Indonesia, mari kita mengasihi sesama manusia. Dengan cara apa? Langgar semua perintah Tuhan. Jangan kau dengarkan perjanjian lama. Tuhan itu aturan mainnya sudah diganti dengan aturan yang dihadiahkan kepada Romawi dan Yunani. Apa itu? Dengan matinya Nabi Tuhan bernama Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan semua hukum Tuhan yang ada di dalam Torah dan menghapuskan segala ketentuan dan aturan main yang ada di dalamnya. Ini yang Anda katakan kasih kepada sesama manusia. Jika engkau berkata bahwa anak Maria yang manusia itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu yang Anda katakan mengasihi. Mengajak manusia lain menyembah kepada selain daripada pencipta kita. Itu yang Anda katakan mengasihi. Wow, luar biasa ente. Yang ngajarin itu sopo, Mas. Mengasihi Allah itu ya taat kepada Allah. Mengasihi manusia, taat kepada Yesus. Apa rupanya Yesus ajarkan? Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan demikian Yesus di sana? Apa yang dikatakan? Barang siapa yang tidak menghilangkan barang setitik pun, meskipun sekecil setitik ota, dan tidak juga lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi mengasihi itu harus mengajak manusia untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Lihat di Taurat. Lihat di pernyataan Yesus, aku akan pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Ketika penolong lain itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku ajarkan kepadamu, yaitu sembahlah Allah Tuhanmu, aku hanya utusan kepada Bani Israel, dan dia akan mengajarkan segala kebenaran. Aku pergi, dia datang. Setelah dia datang, karena masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, kamu tidak sanggup menanggungnya, maka ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Apa kebenaran itu? Ya, syariat, hukum fikih, hukum muamalat, hukum ekonomi, hukum pemerintahan, hukum segala-galanya hukum. Itulah yang akan diajarkan. Aku tidak akan datang lagi, dan sebentar lagi kau tidak akan menemukan aku lagi. Aku akan pergi ke Bapa. Dan datang setelah aku adalah dia yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Anda akan tamat di situ. Dialah sosok yang datang setelah Yesus, yang mengajarkan segala hukum-hukum. Itu. Lalu kemudian yang terakhir Anda katakan bahwa dia akan menemani sampai akhir zaman. Yesus mana yang menemani Anda? Apa yang Yesus simpan yang Anda gunakan hari ini? Kitab nggak ada. Apanya Yesus yang menemani Anda sampai akhir zaman? Apanya Yesus? Nggak ada. Tapi kalau yang Anda katakan yang menemani sampai akhir zaman, itu jelas adalah Al-Quran. Ajaran Yesus hilang setelah dia terangkat ke langit, hilang. Yang muncul hanya tulisan-tulisan orang yang menuliskan tentang hasil penyelidikan. Itulah yang Anda kanon sebagai kitab suci. Tapi bukan kitabnya Yesus. Tidak ada legitimasi dari Yesus tentang kitab Anda. Cuma hargai sehingga saya ambil poin-poin di dalam kitab Anda. Tapi kalau inti daripada materi yang diterima Yesus dari Tuhan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman-firman yang Yesus terima ini sudah tidak ada. Yang ada cuma hasil penelitian aja yang kita lihat sekarang, Bible. Nah, jadi yang menemani sampai akhir zaman itu hukum Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Al-Quranul Karim. Anda tanya apa di Al-Quran? Semua terjabarkan. Hukum apa yang Anda minta? Matematika, fisika, kimia, alam. Ilmu apa yang Anda minta?
Semua tertera dalam Al-Quran. Karena memang pembuatannya begitu. Dialah yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Al-Quran jawabannya. Terakhir, poin terakhir. Anda mengatakan, laqad kafara alladziina qalu. Di dalam kitab Anda Matius, tidak boleh mengatakan orang kafir. Barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, bla 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 bla. Saudara, saya katakan kepada saudara, lembaga kitab Anda melakukan suatu pembodohan kepada saudara. Karena di situ bukan kata kafir. Di situ adalah kata raka. Raka itu artinya adalah bodoh. Artinya apa? Jahil. Kafir dan jahil, bodoh beda. Kalau bodoh itu bahlul. Jahil. Kalau kafir itu artinya tertutup. Mana ada celaka kalau orang yang mengatakan tertutuplah engkau. Gimana ceritanya? Lembaga kitab Anda mengambil kata kafir untuk menjelek-jelekkan kata kafir. Padahal aslinya di situ adalah raka. Raka artinya bodoh. Tidak boleh katakan orang lain bodoh, nggak boleh. Karena jangan sampai yang Anda katakan bodoh itu lebih pintar dari Anda. Makanya dikatakan seperti itu dalam Matius. Jadi bukan kata kafir, kawan. Itu Anda telah dikecoh sama lembaga kitab Anda sendiri. Di situ original teksnya raka. Kafir itu bahasa Arab. Dari kata kafara, artinya menutup diri. Menutup diri dari apa? Dari Al-Quran. Barang siapa yang menutup diri dari Al-Quran namanya kafir. Sementara yang itu bukan kafir di situ. Dia mengatakan saudara yang dengan kata kafir dan kata bodoh maksudnya. Kata raka di situ. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kira cukup ya apa yang kemudian kita jadikan sajian pada malam hari ini. Kiranya materi ini bisa kita jadikan sebagai edukasi yang baik. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya, itu semata-mata karena saya adalah manusia biasa. Kalau Yesus mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena dia bukan manusia biasa. Kok dia bukan manusia biasa? Ya dia adalah utusan Tuhan. Tapi sebagai utusan Tuhan, tetap saja dia manusia. Celaka orang yang menuhankan manusia. Ya, jadi Yesus berkuasa katanya tadi, itu karena dia diberi kuasa. Jelas di dalam kitab teman-teman Kristen yang mengatakan itu. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Andai saja Allah memberikan kuasa juga kepada aku untuk menghakimi, maka itu pun bisa terjadi. Karena kenapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan aku wewenang. Oke? Jadi kalau ada perkataan Yesus, akulah, 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 itu sedang mengucapkan perkataan Tuhan. Dia mengucapkan perkataan yang membackingi dia. Siapapun kalau dibackingi sama yang berkuasa pasti jagoan. Contoh, Abu Janda. Abu Janda mau bicara apapun, berani dia. Kenapa dia berani? Yang membackingi itu bos. Orang jago, orang sakti. Tapi ketika yang membackingi dia sebentar lagi akan dihukum mati, nggak pernah muncul. Itu Abu Janda. Nah, begitu juga para nabi, mereka jagoan. Kenapa? Yang membackingi dia pencipta langit dan bumi, bos. Jadi kalau Yesus berkata, akulah, 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 wajar. Wong dia yang membackingi Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang keliru dan yang sesat kemudian adalah yang menyembah Abu Janda. Yang menyembah manusia. Yang dibackingi oleh pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih banyak Saudara Abdon. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara. Ini semata-mata untuk edukasi kepada saya pribadi dan juga teman-teman saya umat muslim. Supaya mereka memahami benar-benar Al-Quran dan juga Bible agar tidak mudah disesatkan kemudian. Saya akhiri. Salam tauhid. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.